Selamat malam semua kakak-kakak. Mungkin ini adalah pertemuan ketiga sebelum kita melaksanakan UTS untuk kelas malam. Jadi di sini di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tipe risiko-risiko dari suatu manajemen. Jadi nanti kakak-kakak saat UTS akan ada itu UTS-nya adalah pilihan ganda. Jadi nanti kakak akan mengerjakan pilihan ganda pertemuan. Sebenarnya untuk penjelasan itu adalah pertemuan 1 sampai 3. Jadi nanti kakak pelajarin pertemuan 1 sampai 3. Nah, semuanya ada di pilihan ganda tersebut. Untuk hari ini kita akan sebelum UTS kita akan mempelajari pada sesi 3, yaitu adalah sesi risiko manajemen. Apa sih jenis-jenis risiko dalam manajemen proyek? Nah, ada jenis-jenis risiko dalam manajemen proyek. Jadi nanti jika memang kalau ditanya risiko usaha dalam manajemen proyek tuh apa sih gitu misalkan. Kecuali misalnya yang tidak ada di dalam gambar ini. Nah, risiko usaha adalah terdiri dari risiko yang ada sumber daya manusia, SDM, ada dari sumber daya manusia, produksi, risiko tanggung jawab pihak ketiga. Pihak ketiga tuh semacam kita pakai vendor gitu ya. Vendornya itu adalah pihak ketiga, dibilang di dalam perusahaan. Kemudian ada risiko jual beli, risiko pemasaran, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko informasi, dan risiko transportasi. Jadi, manajemen risiko menurut New Zealand Standards atau Australia atau New Zealand Standards di tahun 1999, manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis. Jadi memang dalam manajemen risiko ini mendefinisikan, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, mengomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi, atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisir kerugian dan memaksimumkan kesempatan. Jadi nanti kalau kakak ada penjelasannya, risiko itu, risiko usaha tuh apa aja ya dalam suatu proyek. Nah, itu ada risiko properti, risiko sumber daya, dan sebagainya. Nah, jadi dia adalah suatu proses sistem yang logis dan sistematis. Jadi manajemen proyek ini kita sistematis. Apa dulu ya yang dilaksanain untuk awal proyek ini? Ya kita identifikasi dulu kebutuhan proyek. Kemudian kita analisis dulu apakah sesuai dengan proyek tersebut. Evaluasi apakah benar dan nanti setelah kita jalankan apakah dapat dikendalikan dan diawasi serta mengkomunikasikannya. Nah, ada implementasi dari manajemen risiko ini yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal. Jadi memang ada untuk mengatasi manajemen risiko ini biasanya tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, biasanya bencana alam atau kebakaran, kematian atau tuntutan hukum. Nah, ini ada salah satu contoh untuk risiko faktor alam, faktor teknis, dan faktor manusia sendiri. Nah, di alamiah nih ya contoh, waktu tahun 2019, 2020 Maret masuk adanya virus COVID-19 gitu ya. Virus COVID-19. Di mana secara alamiah itu adalah epidemik gitu ya. Nah, kalau secara alamiah juga ada banjir, ada angin topan, puting beliung, ada gempa bumi atau tsunami, dan ada gunung berapi atau meletus. Ini secara alamiah. Nah, secara teknis mungkin ada kegagalan software, hardware, aliran listrik yang tersendat atau mati internet, cacat software, atau akses terkendali. Nah, di manusia biasanya ada serangan bom, hacker, huru-hara politik, krisis moneter,
pencurian, keamanan, dan sistem yang kurang, serangan virus, dan sabotase. Ini adalah contoh dari faktor-faktor risiko yang ada. Belum terjadi misalkan, atau sudah terjadi nih. Kalau kejadian lagi gimana? Atau misalkan kalau terjadi ini kira-kira risiko ini apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kita dari risiko yang sudah kita dapatkan, kita adanya penanganan perubahan dalam manajemen proyek itu sendiri. Nah, seringnya berjalannya proyek gitu ya, project manager ini biasanya terbentuk dari permasalahan klasik. Jadi memang misalkan dalam perencanaan suatu proyek, nah khususnya proyek-proyek IT ya, kita sebelum bangun develop kan kita ada proyeknya, targetnya kapan nih? Terus kemudian kalau misalkan ada permasalahan gimana? Kalau sistemnya salah kan bakal terjadi hal yang tidak mengenakan gitu ya. Apalagi biasanya kakak-kakak yang kalau misalkan sebagai PNS gitu ya, pegawai negeri, itu kan biasanya ke masyarakat. Nah, kalau misalkan software atau projectnya dari si software itu ada yang error aja kan itu, wah kesel banget nih gitu. Misalkan kakak kerjanya pakai sistem dari pemerintah itu ya. Misalkan absensi aja gitu ya misalkan itu kan kalau kakak-kakak ntar kalau salah absensi aja kalau misalkan ada kegagalan mesin absensinya kakak nggak digaji gitu atau dipotong gaji, nah itu yang dapat bermasalah. Kemudian adanya terlambat biaya membengkak. Jadi kalau misalkan suatu project, misalkan kita bangun software, kemudian kita udah targetnya 1 tahun pengerjaan, tapi ternyata terlambat nih mulainya. Nah itu ada biaya pembengkakan. Jadi kan kita harus bayar orang lagi lebih. Nah itu yang biasanya owner juga banyak terlalu permintaan. Nah misalkan mintanya tadinya A, terus minta A B C D ketika lagi sedang berjalan. Nah itu biasanya contoh dinamika yang ada dalam suatu proyek dalam menyikapi permasalahan. Nah, faktor-faktor penting dalam penanganan perubahan sebenarnya ada 4 hal penting. Jadi nanti diingat ya, ada 4 hal penting dari yang harus dipahami dalam seorang project manager. Jadi ketika melaksanakan suatu proyek, kita ada namanya cakupan proyek, waktu pelaksanaan, gitu ya, biaya, serta kualitas. Jadi scope untuk cakupannya apa aja, kita sampai mana, waktu time gitu ya, untuk waktunya mau sampai mana nih proyeknya ini berjalan, cost, biaya, dan quality itu sendiri. Jadi kita butuh adanya kualitas tertentu. Nah, ini adalah salah contoh-contohnya. Untuk di scope ini bicaranya masalah cakupan pekerjaan yang dilakukan. Jadi nanti kalau ditanya scope projectnya apa ya? Oh, scope projectnya misalkan buat aplikasi BPJS gitu misalkan seperti itu. Nah, itu ada memang projectnya dan pemilik projectnya. Jadi memang secara luas biasanya terjadi pada proyek yang dilakukan ad hoc atau tanpa perencanaan atau metode yang tepat. Jadi ada tanpa perencanaan atau metode yang tepat itu eh, biasanya langsung permintaan owner. Jadi langsung terus datang mempengaruhi waktu pengerjaan proyek dan biaya proyek. Jadi skopnya apa nih sampai mana dulu nih gitu. Nah itu biasanya target kita karena itu cuma permintaan aja. Misalkan, buatin ini dong gitu. Tapi mau sampai mana nih Pak ininya? Biasanya Bu gitu Pak atau Bu mau sampai mana nih kita proyeknya? Gitu. Nah itu yang biasanya scope bisa mencapai cakupan metodenya, misalkan pekerjaannya. Kemudian ada cost. Nah, itu biasanya waktu pengerjaan. Karena kan kita udah ada dari time ini dulu, kita kapan nih waktunya. Nah, dari situ kan kita bisa hitung waktu, kita bisa hitung scope-nya. Jadi pertama scope dulu, mau kayak gimana pekerjaannya sampai tahap mana. Kedua, time. eh, dari kita udah tahu cakupan pekerjaannya, kita juga tahu waktunya, eh, waktunya sekian lama gitu perkiraan. Nah itu kan kita bisa hitung biaya pengeluarannya. Biasanya APBN ya kalau pemerintah, tapi kalau swasta juga pasti ada dananya juga. Nah ketiga kita biasanya dari yang
udah ada skopnya, udah waktunya. Nah, kita pasti perlu menghitung biaya. Nah, itu tadi ya, udah ada APBN, kira-kira selesainya kapan nih proyek, gitu. Misalkan contoh seperti itu di negara. Kalau di swasta ya biasanya tergantung dari si owner sendiri. Nah, itu ada proyek-proyek besar yang memang membutuhkan dikerjakannya berapa lama, terus kemudian mempengaruhi besar profitnya, margin untuk proyek tersebut, gitu ya. Atau pendapatan profit gitu. Nah, ini dari si cost ini. Terakhir adalah 4, kualitas. Kualitas merupakan harapan yang ingin dicapai. Jadi misalkan kita pengen targetnya kualitasnya A, B, C, D gitu. Dia harus bagus, harus apa gitu. Nah, itu biasanya menentukan biaya dan waktu proyek itu sendiri. Jadi kakak harus siap-siap lah untuk 4 ini. Nah, ada strategi penanganan perubahan. Jadi mungkin kalau kakak lihat ada yang bertanggung jawab kepada tetap terjaga gitu paradigma. Nah, kalau gagal gitu ya, biasanya satu di antara keberhasilan yang pernah kami lakukan bukan ketidakprofesionalan sebagai seorang pengembang, tapi adalah kurangnya ada negosiasi. Biasanya ada negosiasi pengurangan skop proyek. Jadi di mana kalau kita sedapat mungkin memberikan kesan tanggung jawab kepada klien kita, jadi kita biasanya ada skopnya seperti apa sih nih? Kalau misalkan ini jangan terlalu lebar gitu, karena kita pusing juga untuk itu. Karena step by step. Jadi strategi kita seperti itu. Kalau negosiasi pengurangan skop proyek itu biasanya orientasi manajemen proyek itu bagaimana menjelaskan proyek tersebut secepat mungkin bisa sehingga mengurangi kerugian akibat pembengkakan biaya operasional. Ya itu pastinya kalau kita bangun rumah aja ya targetnya 2 minggu misalkan bayar tukangnya 200.000 contoh. Nah 2 minggu ini satu tukang aja istilahnya 14 hari ya 2 minggu kali 200.000 itu kan udah 28 2.800.000 gitu ya. Nah kalau nambah gitu waktu sehari aja kan itu jadi 3 juta. Nah itu kan ada pembengkakan biaya. Nah, kemudian untuk yang tidak mau, mau tidak mau si project manager harus mempersiapkan seorang negosiator yang ulung. Jadi bisa melobi-lobi lah. Nah itu memang ada memang orang yang sebagai negotiator untuk proyeknya jangan sebesar inilah kita nggak mampu gitu. Misalkan ditargetin harus bisa ini. Enggak lah kita cuma bisanya ini aja. Jadi kita bisa targetin kualitas kita, harapan kita yang seperti apa. Nah, kemudian ada pengurangan skop pekerjaan tertentu. Jadi memang bukan lelucon biasa nih. Biasanya tidak disertai strategi. Biasanya kita melakukan lobby. Tapi biasanya memang ada janji untuk proyek pengembangan. Atau misalkan proyek pengembangan sistem ya, informasi atau teknik informatika dari proyek selanjutnya. Biasanya contoh nih, kan kita aplikasi itu ada update. Nah, update itu sebenarnya ada project juga di update itu. Karena kan memang ada yang harus dikerjain, apa yang ada yang harus diupdate. Nah, itu biasanya ada project lanjutan. Biasanya kalau pemerintah pakai sistem kan ada project lanjutan. Nah, itu yang kita akan terus diselangi dengan strategi untuk melobi, lanjutannya kayak gini kita biaya sekian gitu. Dan hal ini mungkin untuk manajemen proyek itu mendapatkan injection cost. Jadi memang secara tidak langsung untuk menempatkan suatu proyek yang dikurangi pada proyek sebelumnya. Jadi selanjutnya tertentu dengan proyek cost yang baru. Jadi tadi tuh ya, kalau misalkan ada penambahan lebih banyak nih, costnya nambah lah gitu ya. Itu bisa nego secara itu. Terus kemudian menambah kerugian untuk mempertahankan image baik. Nah, itu harus hati-hati. Jadi ketika kita menambah kerugian terus-terus kan itu bisa bangkrut ya perusahaan. Nah, itu yang harus dipertahankan. Nah, misalnya negosiasi kemudian selanjutnya ada alternatif lain. Jadi untuk mengerjakan proyek tertentu sesuai dengan skop yang disepakati semaksimal mungkin dengan mengambil risiko meningkatkan operational cost. Nah, kemudian ada strategi yang digunakan untuk misalnya kalau orientasi manajemen perusahaan kan kita mempertahankan citra baiknya ya untuk pelanggan. Nah, itu jika pemilik proyek itu pelanggan potensial, biasanya kita memang buat strategi tertentu agar mereka tetap keep kontak sama kita atau tetap pakai kita terus. Nah, kemudian
Biasanya di perusahaan itu walaupun menderita kerugian, sisi biaya proyek itu, namun perusahaan tetap untuk mempertahankan nama baiknya. Jadi walaupun rugi nih, ya udah deh rugi daripada kita dibilang udah proyeknya udah tanda tangan nih, tapi nanti jadi nama baik kita jelek. Nah itu makanya mendingan kita rugi daripada si pelanggannya itu kabur gitu ya istilahnya. Jadi ini ketika udah tanda tangan kontrak tapi kita rugi. Contoh bangun rumah aja ya, sama kontraktor bilangnya 3 hari, tapi ternyata hujan, akhirnya kita bayar jadi 4 hari gitu misalkan. Nah itu bisa mendingan kita oke deh, yang penting mereka puas. Kadang seperti itu. Makanya untuk perhitungan costnya harus bener-bener nih sebelum kita tahap kayak gini. Ada perhitungan yang kita mesti tambahkan agar tidak mengalami kerugian. Kemudian untuk memutuskan proyek tersebut dan menyalahkan hasil yang telah dilakukan apapun risikonya. Itu harus kita teliti dulu risikonya. Jangan langsung ya udahlah apapun resikonya kita tanggung gitu. Jangan, tapi kita udah tahu nih, ini ada risikonya ini, accept nggak atau enggak gitu. Nah ini masuk juga dalam risk management ya, accept the risk. Jadi terima risikonya apa enggak gitu dari risiko yang udah kita serahkan. Kalau mereka nggak terima ya nggak bisa gitu, karena ini ada risiko yang harus ditanggung untuk cost-nya. Biasanya biayanya kita mesti tanggung, ada biaya tangible maupun intangible, terlihat maupun tidak terlihat. Jadi dari kecil usaha risiko sendiri, kita perlu adanya penanggungan. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk mengakhiri proyek tersebut dengan menerima segala konsekuensinya. Oke. Mungkin pertemuan pertiga singkat, padat, jelas, tapi nanti di untuk UTS saya ada soal 10 PG gitu pilihan ganda, kakak-kakak bisa kerjakan di pertemuan keempat. Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Jangan lupa untuk download materinya, karena download materi adalah kehadiran untuk kakak-kakak yang berbasis online ini. Jadi saya harap kakak nanti bisa download materinya dan kakak bisa mengerjakan untuk tugas maupun kuis yang sudah diberikan. Nah, nanti UTS minggu depan kakak bisa handle dari pertemuan 1 sampai 4, sampai 3. Nah, 4 itu UTS. Jadi ini udah pertemuan 3 ya. Berarti minggu depan adalah UTS. Semangat kakak-kakak untuk mengerjakan. Jadi semuanya ada materinya di pertemuan 1 sampai 3. Oke? Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.